Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ibadah minggu pada saat ini, tanggal 10 Mei 2020, kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga yang maha baik, oleh karena kasih-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami sebagai jemaat, Engkau melayakkan kami untuk menerima firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan memahaminya dengan benar. Dan dalam kehidupan setiap hari yang Tuhan sediakan bagi kami, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat melakukan kehendak Tuhan dengan setia dan taat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Haleluya. Tertulis dalam surat pertama Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Surat pertama Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini dilatar belakangi oleh perselisihan di Jemaat Korintus. Perselisihan ini terjadi karena ada sebagian jemaat yang mengelompokkan diri dan mengklaim menggunakan nama para rasul. Ada 3 golongan atau 3 kelompok di Jemaat Korintus yang saling beradu dan berselisih ini. Yang pertama adalah yang menamakan dirinya sebagai golongan Kefas atau Simon Petrus. Yang kedua menamakan dirinya sebagai golongan Apolos, dan yang ketiga sebagai golongan Paulus. Mereka mengklaim bahwa di dalam diri mereka masing-masing itu punya kadar kerohanian lebih tinggi daripada kelompok di luar mereka. Karena kadar kerohanian itu lebih tinggi, maka mereka merasa punya hak, punya kekuasaan, punya otoritas untuk melakukan penghakiman. Mereka merasa punya otoritas untuk merendahkan, untuk menjatuhkan. Dan ini yang dikritik oleh Paulus, saudara-saudara. Dengan firman-Nya pada ayat 6, jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan melampaui yang ada tertulis. Yang tertulisnya itu apa? Yang tertulisnya ayat 5. Janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Jadi jangan melampaui apa yang bukan bagianmu. Jangan melampaui apa yang bukan hakmu. Penghakiman, menghakimi itu bagian Tuhan, itu adalah hak Tuhan. Lalu mengapa engkau merasa dirimu punya hak dan bagian untuk itu? Apalagi posisimu itu sebagai penerima. Kamu bukan pemilik. Kamu bukan pemilik, bukan penguasa daripada roh itu. Kamu bukan pemilik, bukan penguasa daripada hikmat itu. Kamu itu penerima. Dan apakah karena kualitas yang ada pada dirimu sehingga kamu berlayak menerima itu? Apakah karena mutunya yang ada pada dirimu sehingga kamu berpikir karena itulah Tuhan memilih kamu untuk menaruh kuasanya? Rasul Paulus berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Kita tidak punya kualitas, kita tidak punya mutu, kita tidak punya kriteria keistimewaan yang membuat Tuhan punya kewajiban untuk menaruh kuasanya kepada kita. Kita tidak punya kualitas kriteria, kita tidak punya bargaining position yang membuat Tuhan merasa tertuntut untuk memberikan hikmat-Nya kepada kita. Artinya semata-mata karena kemurahan hati Allah. Bukan karena kita berkualitas, bukan karena kita penting, bukan karena kita punya keistimewaan. Semata-mata karena kemurahan hati Allah. Kita diberikan roh-Nya, kita diberikan hikmat-Nya. Apa alasanmu untuk membuat engkau merasa pantas merendahkan, menjatuhkan orang lain? Apa dasarmu? Sementara kamu itu adalah penerima, bukan pemilik atau penguasa daripada hikmat dan roh Allah. Itu yang mau disampaikan kepada Paulus. Itu yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu yang mau disampaikan Paulus kepada mereka yang membentuk kubu-kubu, yang membangun relasi dengan sesamanya dengan sifat-sifat yang menjatuhkan, yang mencemooh, yang merendahkan. Dan Paulus sampai pada satu kesimpulan, dia katakan bahwa
Ayat yang ke-6, jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Itu terhitung kesombongan, saudara-saudara. Sikap menjatuhkan, menghakimi, merendahkan, itu terhitung sebagai kesombongan. Kalau saya direndahkan oleh orang lain, apa kesimpulan saya? Apa kesan saya terhadap orang itu yang merendahkan saya? Saya akan katakan, dia orang sombong. Demikian juga, kalau saya menjatuhkan orang lain dengan kata-kata saya merendahkan orang lain dengan sikap saya, apa kesimpulan orang itu terhadap saya? Orang itu akan bilang, saya sombong. Jadi cara kita mengetahui apakah ada kesombongan dia, apakah kita sombong atau tidak, lihat daripada mereka yang menjadi penerima, yang menjadi responden daripada sikap, perilaku, dan perkataan kita. Kalau kesan mereka melihat sikap dan perilaku kita itu merendahkan dan menjatuhkan mereka, maka mereka akan mengatakan kita sombong. Karena apa? Kita pun akan menilai seperti itu terhadap orang-orang yang bersikap, berkata, dan berperilaku yang merendahkan dan menjatuhkan kita. Kita pun akan mengatakan kepada mereka itu sombong. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus katakan, jangan kamu menyombongkan diri. Semua yang kamu miliki itu dari Allah. Lalu apa lagi alasanmu? Kamu tidak punya apapun untuk menyatakan bahwa dirimu penting. Lebih penting daripada yang lain. Karena kamu hanya menerima, kamu tidak menguasai dan memiliki itu. Lalu kemudian kau memakai nama para rasul, kau memakai namaku, kau memakai nama Apolos rekanku, untuk membenarkan sikapmu yang sombong itu. Paulus katakan, ayat 6, aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, supaya dari teladan kami, kamu belajar. Mengaku sebagai anak rohani Paulus, silakan. Mengaku sebagai anak rohani Petrus, silakan. Mengaku sebagai pengikut Apolos, silakan. Tapi keteladanannya itu jangan dilupakan, itu harus dipraktekkan, itu harus dipelihara. Jangan malah menggunakan nama itu untuk membenarkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai Injil, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Keteladanan para rasul di mana mereka merendahkan diri, keteladanan para rasul di mana mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Sebagaimana tertulis dari ayat 9 sampai 13 pada bacaan kita saat ini. Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kamu bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Teladani sikap kerendahan hati ini. Teladani sikap yang mau mengorbankan diri ini. Teladani sikap yang mau memberi diri sebagai pijakan bagi orang lain berdiri. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul. Teladani sikap yang mau menderita demi Kristus. Kami melakukan pekerjaan, kami dimaki.
tapi kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Teladani sikap para rasul yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang tidak membalas caci maki, hinaan dengan hinaan dan caci maki juga. Jadi jangan hanya pakai namanya tapi tidak ikuti kelakuannya. Jangan hanya pakai namanya untuk membenarkan kelakuanmu. Ini teguran yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus yang terpecah belah dan jatuh kepada sikap kesombongan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus ditumbuhkan dalam hidup persekutuan? Apa yang harus ditumbuhkan? Apa yang harus dipelihara dalam kehidupan jemaat dan bergereja? Selama sikap saling menjatuhkan, selama sikap saling merendahkan, selama sikap kesombongan terus dibiarkan, bahkan dibenarkan, apakah kita akan bisa berkembang di dalam Tuhan? Apakah kita akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa menjawab? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang tidak bisa menolak ada yang berbeda dari kita. Itu adalah sebuah kenyataan. Itu adalah sebuah keniscayaan. Dan terkadang dalam perbedaan itu muncul konflik, muncul perseteruan, muncul saling menuding. Tapi mau sampai kapan? Kita bilang mereka yang keluar dari gereja kita sebagai yang sesat. Dan mereka yang di luar bilang kita tidak ada Roh Kudus. Kita bilang mereka yang ada di luar itu palsu. Dan mereka bilang kita yang ada di dalam itu dinaungi kegelapan. Kita bilang lagi bahwa mereka yang ada di luar itu hamba uang. Dan mereka bilang kita yang di dalam berhati busuk. Kita balas lagi. Saling membalas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang teolog Katolik namanya Dom Helder Camara. Dia katakan fenomena saling membalas ini disebut spiral of violence, spiral kekerasan. Teori dasarnya, kekerasan akan selalu mengundang kekerasan yang lain. Violence beget violence. Jadi kalau kita merespon dengan keras, maka kita pun akan direspon dengan keras. Kalau kita melempar dengan batu, maka batu pun akan dilempar kepada kita. Bahkan mungkin bukan batu dilempar, besi dilempar kepada kita. Firman Tuhan dalam hal ini, apa Yesus katakan memang berlaku. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Jadi kalau kita mau dihargai, marilah memulai diri untuk menghargai orang. Jadi kalau kita mau dihormati, marilah memulai sikap untuk menghormati orang. Jangan tenggelam dalam saling membalas.
Jangan tenggelam dalam spiral kekerasan. Karena dalam spiral kekerasan, apakah kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah dalam saling membalas kita bisa berbuah di dalam Tuhan? Boleh kita punya karunia berkhotbah. Boleh kita punya karunia membuat mujizat. Boleh kita punya karunia bernubuat. Boleh kita punya karunia menyembuhkan. Boleh kita sangat militan dalam mengabarkan Injil, bahkan rela mati dibakar dan sebagainya. Jadi martir untuk Injil Tuhan. Tapi tanpa kasih, saudara-saudara, kita punya karunia itu tapi kita nggak punya kasih. Kita punya militansi tapi kita nggak punya kasih. Kita punya loyalitas, kita punya totalitas tapi kita tidak punya kasih. Tanpa kasih, apa manfaatnya? Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Paulus dalam 1 Korintus pasal 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Kita hanya bisa bertumbuh di dalam kasih. Perbedaan di antara kita menjadi kekayaan. Perbedaan di antara kita akan membangun kita, akan memperbaharui kita, akan melengkapi kita. Ketika relasi perbedaan itu dipenuhi oleh kasih. Apakah kasih ada dalam situasi yang saling membalas, dalam situasi yang saling menjatuhkan, dalam situasi yang saling merendahkan? Apakah kasih ada dalam spiral kekerasan? Kalau tidak ada kasih di situ, berarti kita tidak bisa bertumbuh. Oleh sebab itu hentikan situasi dan suasana yang membuat kita terhambat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Hentikan. Firman Tuhan saat ini hadir kepada saya, kepada semua kita sebagai anak Tuhan, kepada semua kita sebagai umat Tuhan, untuk meletakkan diri kita di bawah kuasa Tuhan yang memaksa kita untuk rendah hati, yang memaksa kita untuk mau berkorban, yang memaksa kita untuk memelihara dan memenuhi kehidupan persekutuan dengan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.